Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika di semester 2 ini, kelas 9. Kita akan mempelajari materi kongruen. Yang pertama adalah kekongruenan bangun datar. Kegiatan yang pertama, mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Sekarang perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ini adalah dua mobil yang sama bentuknya. Kemudian sama ukurannya. Dan yang ketiga adalah sama warnanya. Sedangkan yang sebelah kanan, mobil yang kedua, ini bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, dan warnanya berbeda, ya. Jadi kesimpulannya, dua gambar mobil yang kongruen adalah yang gambar satu. Sedangkan yang gambar B yang kedua ini adalah mobil yang tidak kongruen. Kemudian gambar selanjutnya, gambar yang pertama adalah dua buah kursi. Yang kursi ini bentuknya sama, bentuk sama, ukuran sama, tapi warnanya berbeda, ya. Bentuk sama, ukuran sama, warna berbeda. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, yang kedua, ini bentuknya berbeda. Yang sama apa? Yang sama adalah warna. Jadi bentuk dan ukuran yang ini berbeda, sedangkan ini yang berbeda warnanya. Mana yang dikatakan kongruen di antara dua benda ini? Yang kongruen adalah dua kursi warna kuning dan corak kuning, ya. Yang pertama. Jadi bentuk dan ukuran yang sama itu dikatakan kongruen, walaupun warnanya yang seperti yang hijau ini warnanya tidak sama. Jadi kita simpulkan sementara bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian selanjutnya adalah dua lukisan, ya, gambar lukisan, ya. Kita perhatikan ini, kita lihat yang sama adalah bentuk. Oke, bentuknya sama-sama persegi panjang, ya. Kemudian ukuran, ya, lebarnya sama-sama 40, ya. Kemudian panjangnya juga sama 60, ya. Dari dua syarat ini sudah dikatakan gambar ini adalah kongruen, walaupun isinya misalkan gambarnya berbeda, warna bingkainya berbeda, jenis bingkainya berbeda, ya. Tapi sudah jelas ini bentuk dan ukurannya yang sama, ya. Jadi dua benda ini dikatakan adalah kongruen. Selanjutnya yang ini udah kelihatan, ya. Yang sama adalah lebarnya ini. Nah, yang ini lebarnya sama-sama 40, sedangkan panjangnya ini 30, ini panjangnya 80, ya, berbeda. Jadi dua benda ini sudah kelihatan, ya, adalah dua lukisan yang tidak kongruen. Jadi dari gambar-gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa dua benda atau lebih, nanti bisa 3 atau 4 benda, ya, atau lebih yang sama, ya, yang sama ukuran dan bentuknya, ya, disebut kongruen. Oke. Lanjut kegiatan kedua, yaitu menemukan konsep dua bangun kongruen. Nah, sekarang tadi gambar-gambar, ya, sekarang bidang datar, ya. Kita lihat di sini yang pertama dua persegi panjang yang kongruen. Kenapa dikatakan kongruen? Karena di sini ada lebar. Lebarnya ini sama dengan lebar yang warna biru, ya. Sedangkan panjangnya juga sama. Nah, di panjang dan lebar dua bangun ini adalah sama.
bisa dikatakan kongruen. Bagaimana bentuknya? Ya, sama-sama persegi panjang ya. Jadi gambar yang A adalah gambar dua persegi panjang yang kongruen. Sedangkan yang B, kita lihat ini sama-sama 3 cm ya. 3 cm panjang dan lebar dari kedua bangun ini. Ini tiga sudah pasti 3 semua ya. 3, 3, 3, ini 3, ini 3, ini 3. Jelas sama ini ya. Ukurannya sama, bentuknya persegi juga sama. Jadi dua persegi ini dikatakan kongruen. Oke, sekarang 2 atau lebih. Nah, ternyata ada 3 di sini. Nah, kelihatan di sini ya, tanpa kita ukur ya. Dari bentuknya sudah sama, bentuk bintang ya. Kemudian ukurannya sudah jelas, ini sama ya. Nah, ini sama, ini pasti dari ketiga benda ini. Jadi ukuran dan bentuknya sama, maka 3 bintang ini dikatakan kongruen. Kemudian yang keempat adalah yang D, 3 tabung kongruen. Lihat ini panjangnya, tingginya, tinggi tabung ini sama. Ketiga tabung ini tingginya sama, kemudian diameternya sama ya, diameternya sama ini, sama ini. Jadi ketiga benda ini, ketiga tabung ini adalah tabung yang kongruen. Yang selanjutnya adalah dua persegi panjang yang tidak kongruen. Nah, kenapa dikatakan tidak kongruen? Yang sama ukurannya ini hanya yang ini ya. Nah, kalau ini dikatakan lebarnya saja ya. Sedangkan panjangnya ini tidak sama. Panjang ya. Panjang 1 dengan panjang 2 ini tidak sama ya. Maka ini dua persegi panjang yang tidak kongruen. Selanjutnya ini ada dua segi 4. Dua segi 4. Ukurannya 3 cm. 3. Ya. Ini pasti 3 juga sama ya. Nah, dua benda ini dikatakan tidak kongruen. Karena apa? Karena bentuknya tidak sama. Dilihat dari mana bentuknya? Kalau persegi bentuknya ini sudutnya 90 derajat semua atau siku-siku ya. Nah, sedangkan ini sudutnya tidak sama ya. Nah, atau dua jenis benda ini sudah jelas ya. Jadi dua benda ini tidak kongruen. Yang ketiga, nah sudah jelas tidak kongruen ini ya. Apa yang tidak kongruen adalah ukurannya ya, ukurannya berbeda ini. Jadi benda ini tidak dikatakan bukan benda yang kongruen. Kemudian yang keempat adalah dua tabung tidak kongruen. Sudah jelas ukurannya berbeda ya, tingginya berbeda dan diameternya berbeda ya. Nah, oke, sampai sini kegiatan kedua. Lanjut kegiatan ketiga. Lihat gambar ini. Kita akan mendapatkan bangun tersebut dengan translasi. Apabila dua benda ini kita impit ya, nah, kita geser benda yang kuning ini ke sebelah benda biru ini. Ya. Nah, apa ilustrasikan seperti ini? Persegi biru ini akan timpa dengan persegi yang kuning. Jadi pasti menutupi sempurna persegi panjang yang kuning, biru ya. Jadi persegi panjang kuning ini menutupi sempurna persegi panjang biru ini. Oke, ini ya tertutup semua. Maka dengan translasi dua benda ini adalah dua benda kongruen. Bangun ABCD, ini ABCD kongruen dengan EFGH ya. ABCD kongruen dengan EFGH. Simbolnya adalah seperti ini ya. Ini simbol dari kongruen. Jadi ini simbol ini adalah simbol kongruen.
Kemudian kegiatan 4 mendapatkan dua bangun dengan rotasi, dua bangun kongruen dengan rotasi. Nah, ini ada dua benda SRQP dan benda TUVW. Benda ini, yang kedua ini akan Bapak rotasi sejauh 180 derajat. Nih. Nah, rotasi ya 180 derajat, sehingga mengakibatkan benda yang warna hijau ini ya akan sama bentuk dan ukurannya dengan ini ya, sama kan? Sama bentuk dan ukurannya dengan SRQP. Nah, ini sama semua. Nah, jadi dengan rotasi kita bisa menggambarkan bahwa dua benda ini adalah kongruen dengan merotasi 180 derajat ya. Jadi PQRS kongruen dengan TUVW.